Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Mufidatul Adabiyah, NIM T 2017-1002. Untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan Islam Nusantara, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang historisitas Islam Nusantara. Baik, sistematika yang pertama yaitu tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Sejak zaman prasejarah, penduduk Kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi, sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara Kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Sementara itu, pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera, kemudian dijual kepada pedagang asing. Pedagang-pedagang Muslim asal Arab, Persia, dan India juga ada yang sampai ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi atau abad 1 Hijriah. Ketika Islam itu pertama kali berkembang di Timur Tengah melalui Malaka, hasil hutan dan rempah-rempah dari seluruh pelosok Nusantara dibawa ke Cina dan India, terutama Gujarat yang melakukan hubungan dagang langsung dengan Malaka pada waktu itu. Malaka menjadi mata rantai pelayaran yang penting. Selanjutnya yaitu ada indikasi bahwa kapal-kapal Cina pun mengikuti jalan-jalan sesudah abad ke-9 Masehi. Tetapi kapal tersebut hanya sampai di pantai barat India, karena barang yang diperlukannya sudah dapat dibeli di sini. Dari berita Cina dapat diketahui bahwa di masa dinasti Tang abad ke-9 sampai 10, orang-orang Tasyih sudah ada di Kanton atau Kanfu dan Sumatera. Tasyih adalah sebutan untuk orang Arab dan Persia yang ketika itu jelas sudah menjadi Muslim. Perkembangannya pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional antara negeri-negeri di Asia bagian barat dan timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah Bani Umayyah di bagian barat dan kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. Yang pada zaman Sriwijaya pedagang Nusantara mengunjungi pelabuhan-pelabuhan Cina dan pantai timur Afrika. Pada zaman-zaman berikutnya, penduduk kepulauan ini masuk Islam. Bermula penduduk pribumi ini di koloni-koloni pedagang Muslim itu. Menjelang abad ke-13 Masehi, masyarakat Muslim pun sudah ada di Samudra Pasai, Perlak, dan Palembang di Sumatera. Di Jawa, makam Fatimah binti Maimun di Leran atau Gresik yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, dan makam-makam Islam di Tralaya yang berasal dari abad ke-13 Masehi merupakan bukti berkembangnya komunitas Islam termasuk di pusat kekuasaan Hindu Jawa ketika itu, yaitu Majapahit. Baik, untuk sistematika yang kedua yaitu tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu ada teori Mekah, mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Yang kedua yaitu teori Gujarat, mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda, yaitu J. Napel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Dan yang ketiga, teori Persia,
mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, atau kini Iran. Pencetus teori ini adalah Husain Djajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husain lebih menitik beratkan kepada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Lanjutannya yaitu yang terakhir ada teori Cina, bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan menurut kronik masa dinasti Tang pada tahun 681 sampai 960 di daerah Kanton, Changzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina. Baik, untuk sistematika yang ketiga yaitu tentang strategi penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Awalnya Islam merupakan komunitas kecil yang kurang berarti. Interaksi antar pedagang Muslim dari berbagai negeri seperti Arab, Persia, anak benua India, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan membentuk masyarakat Muslim. Dan yang kedua, melalui jalur dakwah yang dilakukan oleh para mubalik yang merangkap tugas menjadi pedagang. Yang ketiga, melalui jalur perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang Muslim mubalik dengan anak bangsawan Nusantara. Yang keempat, melalui jalur pendidikan. Setelah kedudukan para pedagang, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar seperti Gresik. Dan yang terakhir, yang kelima, melalui jalur kultural. Awal mulanya kegiatan Islamisasi selalu menghadapi benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi Hindu-Buddha. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan Islam. Itu adalah strategi penyebaran Islam di Nusantara. Baik, untuk sistematika yang keempat yaitu tentang tokoh utama penyebar Islam di Nusantara. Yaitu ada dua penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, ada penyebaran Islam di Sumatera. Dan yang kedua, ada penyebaran Islam di Jawa. Untuk penyebaran Islam di Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Dan penyebaran Islam di Jawa, ada Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Kesultanan Cirebon, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Maulana Mahdum Ibrahim, Sunan Kalijaga, yaitu Raden Sahid, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Itu adalah tokoh utama penyebar Islam di Nusantara. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.